Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Fitra Tunisa, NPM 23111000174. Saya dari kelas 1K, mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan dosen pengampu Ibu Fitri Anggraini, MPD. Baiklah, dalam video ini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang materi pendidikan Pancasila Kewarganegaraan dengan judul Peraturan Perundang-undangan. Selamat menyaksikan. Baiklah, sebelum kita masuk ke dalam materi, sebaiknya kita mengenal dulu apa itu pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang penting yang harus diajarkan kepada anak ataupun peserta didik. Dengan pendidikan kewarganegaraan, anak akan dituntut untuk memiliki rasa cinta tanah air dan memiliki karakter kebangsaan yang mumpuni. Selanjutnya, apa sih pendidikan kewarganegaraan menurut para ahli? Menurut David Kerr dalam bukunya yang berjudul Citizen Education: An International Comparison 1999 menyebutkan bahwa secara luas pendidikan kewarganegaraan adalah proses yang mempersiapkan pemuda atas peran dan tanggung jawabnya sebagai negara. Jadi, di dalam pendidikan kewarganegaraan ini mengajarkan kepada peserta didik bagaimana agar menjadi warga negara yang memiliki tanggung jawab. Dalam pendidikan kewarganegaraan membahas banyak tentang aturan-aturan yang ada di negara kita, yaitu negara Indonesia, tentang geostrategi, tentang geopolitik, tentang dasar negara, Pancasila, undang-undang, dan banyak lagi. Kali ini kita akan membahas salah satunya, yaitu peraturan perundang-undangan. Apa itu peraturan perundang-undangan? Peraturan perundang-undangan adalah kumpulan aturan hukum yang dibuat oleh lembaga legislatif, eksekutif, atau yudikatif dalam suatu negara. Peraturan perundang-undangan memiliki peran yang sangat penting dalam sistem hukum suatu negara. Peran-peran utama peraturan perundang-undangan meliputi yaitu sebagai dasar hukum negara, mengatur perilaku, mengatur perlindungan hak asasi, penegakan hukum, pengaturan hubungan antar lembaga, penyelesaian konflik, dan perlindungan lingkungan. Baiklah, kita akan membahas satu persatu peran peraturan perundang-undangan. Yang pertama yaitu sebagai dasar hukum negara. Setiap negara memiliki dasar hukum, dan dasar hukum negara kita adalah Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, segala sesuatu yang kita lakukan itu diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua yaitu mengatur perilaku.
Salah satu peran utama peraturan perundang-undangan adalah mengatur perilaku individu, warga, lembaga dalam masyarakat. Mereka menentukan aturan yang harus diikuti oleh negara, bisnis, dan organisasi yang menciptakan kerangka kerja yang mendefinisikan tindakan yang diperbolehkan dan yang dilarang. Kepastian hukum, peraturan perundang-undangan memberikan kepastian hukum yang menyediakan aturan yang jelas dan tegas, yang memungkinkan individu dan lembaga untuk merencanakan tindakan mereka dengan keyakinan bahwa aturan hukum yang diberlakukan akan tetap konsisten. Peran peraturan perundang-undangan yang selanjutnya yaitu sebagai perlindungan hak asasi. Banyak peraturan perundang-undangan yang dirancang untuk melindungi hak asasi manusia, individu maupun kelompok. Mereka menjamin hak-hak dasar seperti kebebasan berbicara, hak atas properti, hak atas privasi, dan lain sebagainya. Yang berikutnya yaitu sebagai penegakan hukum. Peraturan perundang-undangan memberikan dasar hukum bagi penegakan hukum. Mereka menentukan tindakan yang dapat diambil dalam kasus pelanggaran hukum dan membantu menjaga ketertiban serta keadilan dalam masyarakat, agar negara menjadi negara yang aman, tentram, damai. Berikutnya yaitu pengaturan hubungan antar lembaga. Peraturan perundang-undangan juga mengatur hubungan antar lembaga-lembaga pemerintah dan memastikan koordinasi yang efisien dalam menjalankan pemerintahan dalam suatu negara. Berikutnya yaitu sebagai penyelesaian konflik. Peraturan perundang-undangan menyediakan kerangka kerja untuk menyelesaikan konflik dan sengketa antara individu, kelompok, dan lembaga. Mereka memberikan pedoman bagi proses peradilan dan penyelesaian sengketa lainnya agar tidak terjadi perdebatan dan berakhirkan dengan suatu permusuhan. Peran perundang-undangan berikutnya yaitu sebagai pelindungan lingkungan. Peraturan perundang-undangan juga digunakan untuk mengatur perlindungan lingkungan, termasuk pengelolaan sumber daya alam, pengendalian polusi, dan upaya-upaya untuk mempertahankan keberlanjutan ekosistem yang ada. Baiklah, setelah kita mempelajari peran-peran peraturan perundang-undangan, kesimpulan dari penjelasan tersebut yaitu bahwa peraturan ini adalah kumpulan aturan hukum yang memiliki kekuatan hukum dan mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Tujuannya adalah untuk menciptakan kerangka hukum yang jelas, memastikan keadilan, dan menjaga ketertiban. Jadi, peraturan itu sangat penting adanya dimanapun keberadaan kita, khususnya dalam suatu negara. Karena semuanya yang dilakukan oleh masyarakatnya itu diatur dan peraturan itu terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Keadaan negara Indonesia saat ini masih belum memungkinkan, masih belum berjalan dengan baik dan begitu memprihatinkan. Permasalahan penegakan hukum selalu bertendensi pada ketimpangan interaksi dinamis antara aspek hukum dalam harapan dengan aspek penerapan hukum dalam kenyataan. Problem-problem dalam penegakan hukum di Indonesia itu meliputi problem pembuatan peraturan perundang-undangan, yaitu dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang terkadang terjadi konflik. Yang kedua, yaitu masyarakat pencari kemenangan, bukan keadilan. Ini masuk dengan salah satu politik. Yang ketiga, uang mewarnai penegakan hukum, yaitu dengan terjadinya korupsi. Yang keempat, penegakan hukum sebagai komoditas politik, penegakan hukum yang diskriminatif dan sangat sulit untuk dijalankan dengan
sesuai peraturan. Jadi, keadaan Indonesia saat ini masih belum memungkinkan sekali dan jauh dari peraturan perundang-undangan yang ada. Dan kita sebagai masyarakat Indonesia, kita berusaha untuk menegakkan hukum yang ada di negara kita. Dan menurut kalian, bagaimana keadaan negara kita saat ini? Silakan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Dan untuk teman-teman, sebelum saya menutup video ini, jangan lupa untuk selalu semangat belajar, karena keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. Jadi, jangan putus asa dan selalu semangat belajar, karena usaha tidak akan membohongi hasil. Baiklah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih atas apresiasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.